Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Debbie Afrenika Cynthia. Di sini kakak dan teman-teman akan menjelaskan mengenai materi kenampakan alam. Sebelumnya kakak akan mengenalkan nih siapa saja kakak-kakak yang akan menjelaskan materi ini. Ada Kak Adila Mahardika, ada Kak Martiana, dan Kak Ayu Dwi Putri. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Kak Ayu Dwi Putri. Kepada Kak Ayu, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo adik-adik, kenali nama kakak Ayu Dwi Putri, bisa dipanggil kakak Ayu. Pada kesempatan kali ini, kakak akan ngejelasin tentang pengertian kenampakan alam alami dan kenampakan alam buatan. Nah, udah pada tahu nggak sih apa itu kenampakan alam alami? Kenampakan alam alami adalah sesuatu yang terbentuk secara alami akibat dari peristiwa yang terjadi di alam. Peristiwa alam itu akhirnya membentuk permukaan melalui proses patahan dan juga lipatan. Nah, selanjutnya ada pengertian kenampakan alam buatan. Udah ada yang pada tahu nggak sih apa itu kenampakan alam buatan? Nah, kenampakan alam buatan adalah sesuatu yang ada di alam, tapi ada campur tangan manusia yang membuatnya. Nah, kenampakan alam ini terbagi menjadi dua, ada kenampakan alam daratan dan juga ada kenampakan alam perairan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Debbie. Baiklah adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan mengenai contoh kenampakan alam alami. Yang pertama di situ ada pegunungan. Nah, pegunungan ini adalah kumpulan bukit yang membentuk barisan. Yang kedua ada gunung. Gunung ini merupakan gundukan tanah yang sangat tinggi dibandingkan yang lainnya. Gunung merupakan kenampakan alam yang paling tinggi. Dan di sini kakak memberi contoh yaitu Gunung Dempo yang ada di Sumatera Selatan. Yang ketiga ada danau. Nah, danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi daratan. Danau terbentuk karena peristiwa alam, letusan gunung berapi, dan pengikisan atau patahan bumi. Salah satu danau yang terkenal di Indonesia adalah Danau Toba. Yang selanjutnya adalah selat. Selat adalah kenampakan alam yang berupa laut sempit. Selat dapat menghubungkan pulau satu dengan pulau lainnya. Nah, next ada pantai. Pantai merupakan bagian daratan yang langsung berbatasan dengan laut. Dan yang selanjutnya ada sungai. Sungai merupakan aliran air di permukaan bumi yang dapat terbentuk akibat dari tektonisme dan vulkanisme. Namun, erosi dan sedimentasi akhirnya menyebabkan bentuk sungai di Indonesia yang berbeda satu sama lainnya. Next. Yang selanjutnya ada tanjung atau semenanjung. Nah, tanjung atau semenanjung ini merupakan daratan yang terletak lebih menjorok ke arah lautan. Berikut ini beberapa tanjung yang ada di Indonesia. Ini kakak akan memberikan contohnya nih. Ada Tanjung Buaya, Seruyan Tanjung Kait, Ogan Komering Ilir Tanjung Mabo, Sorong Tanjung Pidie, dan Pidie Tanjung Awan-Awan. Yang selanjutnya ada Teluk. Nah, Teluk ini berbeda dengan Tanjung. Teluk merupakan wilayah lautan yang letaknya lebih menjorok ke daratan. Next. Yang selanjutnya ada laut. Nah, laut ini menjadi penampakan alam yang cukup luas yang ada di bumi. Di Indonesia sendiri, lautnya memiliki kedalaman yang berbeda satu sama lain. Yang selanjutnya ada rawa. Rawa sebenarnya merupakan dataran rendah yang digenari dengan air. Kebanyakan rawa dijadikan berbagai tempat konservasi hutan bakau ataupun perikanan. Seperti kebanyakan di Kabupaten Ogan Ilir itu banyak sekali rawa-rawa loh adik-adik. Next. Selanjutnya ada delta. Delta merupakan dataran yang terletak
ada di tengah-tengah sungai. Biasanya delta berada di muara sungai. Contoh delta yang cukup terkenal di Indonesia adalah delta Sungai Begawan Solo. Yang terakhir ada samudra. Nah, samudra ini merupakan laut. Yang selanjutnya adalah samudra. Samudra ini merupakan lautan, namun ukurnya lebih luas dengan kedalaman yang mencapai 1.000 meter. Indonesia sendiri terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, di sini selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai contoh kenampakan alam buatan. Nah, contoh kenampakan alam buatan ini pertama ada waduk. Nah, waduk ini adalah sebuah bendungan yang dibuat oleh manusia sebagai tempat penampungan air. Waduk ini bisa digunakan sebagai penghalang aliran air sungai, penyediaan air bagi masyarakat, dan bagian dari sistem irigasi sawah. Yang selanjutnya ada kebun binatang. Nah, kebun binatang ini dibuat manusia sebagai tempat konservasi bagi hewan. Penampakan buatan ini dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya yang tidak hanya untuk hewan yang terancam punah. Yang selanjutnya ada cagar alam. Nah, cagar alam adalah salah satu kenampakan buatan yang dibuat sebagai habitat untuk tumbuhnya. Selanjutnya ada pemukiman penduduk. Pemukiman penduduk adalah penampakan alam yang dibuat untuk tempat tinggal dan memudahkan aktivitas manusia. Yang selanjutnya ada pelabuhan. Nah, pelabuhan ini merupakan tempat untuk bersandarnya kapal-kapal. Biasanya keberadaan pelabuhan ini di tepi pantai yang kedalamannya cukup. Dan selanjutnya ada bandar udara. Jika pelabuhan menjadi tempat berkumpulnya kapal-kapal, berbeda dengan bandar udara yang menjadi tempat untuk cara mengatasi masalah persebaran penduduk yang mendarat serta landasan pesawat terbang. Next. Yang selanjutnya ada kawasan industri. Kawasan industri merupakan kawasan yang mana terdapat banyak pabrik di dalamnya. Yang terakhir adalah saluran air. Saluran air, pembuatan saluran ini memang ditunjukkan untuk mencegah banjir di kawasan tersebut, sehingga penting bagi masyarakat setempat untuk menjaga kondisi dari saluran air agar tetap bersih dan tidak tersumbat dengan kotoran. Nah, terima kasih adik-adik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Adila. Kepada Kak Adila, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Debbie. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Kak Adila. Kakak akan menjelaskan tentang manfaat kenampakan alam. Kenampakan alam ini memiliki banyak manfaat yang dapat kita rasakan. Manfaat yang pertama, yaitu manfaat kenampakan alam alami. Ada pegunungan. Pegunungan ini sering digunakan untuk usaha perkebunan bunga, sayuran, dan tanaman industri. Kemudian digunakan juga sebagai tempat peristirahatan, camping, dan wisata alam. Selanjutnya ada pantai. Adik-adik pasti pernah kan ke pantai atau pernah lihat pantai di televisi atau di mana. Pantai ini sering digunakan untuk perikanan dan tambak, dan juga untuk tambatan perahu-perahu nelayan. Yang ketiga ada sungai. Sungai ini dapat digunakan untuk irigasi, mengairi sawah. Kemudian dapat digunakan juga sebagai prasarana transportasi dan perdagangan atau pasar terapung. Yang kedua yaitu manfaat kenampakan alam buatan. Ada waduk. Waduk ini sebagai penghalang air yang langsung ke sungai. Waduk ini juga sebagai penyedia air bagi masyarakat di sekitar. Selanjutnya ada kebun binatang. Kebun binatang ini sebagai tempat rekreasi dan edukasi, dan juga digunakan sebagai tempat konservasi bagi hewan. Dan yang terakhir ada cagar alam. Cagar alam ini menjadi tempat berlindung bagi flora dan fauna dari bahaya kepunahan. Nah, itu tadi manfaat-manfaat dari kenampakan alam adik-adik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Martiana. Kepada Kak Martiana, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Adila. Di sini, Kak Tia akan menjelaskan bagaimana sih cara kita menjaga kenampakan alam. Selanjutnya.
Nah, di sini ada 7 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu tidak membuang sampah di sungai. Yang kedua, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau reboisasi. Yang ketiga itu membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Yang keempat, menghemat penggunaan energi dan air. Yang kelima, melarang perburuan liar. Dan yang keenam itu membuat terasering pada pertanian dan di pegunungan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini masih banyak lagi cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kenampakan alam. Selanjutnya, nah di sini kakak mau mengajak adik-adik untuk ayo kita sama-sama menjaga kenampakan alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bersyukur atas nikmat, keindahan, dan kekayaan alam yang telah diciptakan untuk kita. Maka, mari kita merawat dan melestarikan kenampakan alam alami dan kenampakan alam buatan. Baik, sekian presentasi dari kakak. Kakak akan kembalikan kepada moderator. Nah, sudah dengarkan adik-adik penjelasannya. Mungkin kakak dan teman-teman akan pamit undur diri. Kalau ada kesalahan, kakak mohon maaf. Kepada Allah, kakak mohon ampun. Kakak ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.